Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Sesudah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Khotbah tadi pagi diawali dengan pantun selama 6 menit terkait kisah Munding Laya di Kusuma yang punya filosofi sangat menarik. Meruh ke nafsu, tina cicing jadi nyaring, tina nyaring jadi eling. Eling kesadaran itu membawa Munding Laya menjumpai Sang Agung itu. Dan merasakan hidup tanpa Sang Agung itu tidak bisa. Dan khotbah yang kedua kita akan mendengar satu lagu selama 2 menit. Kita akan coba menghayati dan nanti saya mencoba untuk menerangkannya. Ik hou van jou, alleen van jou. Ik kan
Ik hoor je stem. Ik kan je zomaar niet vergeten. Ik neem je in mijn armen. Laat mij je hart verwarmen. Ik wil je alles geven. Ik hou zoveel van jou. Jij hoort bij mij. Alleen bij mij. Dat zijn die woorden die je eens tegen me zei. Ik ben zo alleen. Waar moet ik heen? Waar is die tijd van toen gebleven? Lagu tadi punya makna yang luar biasa tentang cinta yang bukan hanya besar, tapi juga dalam dan kuat. Aku cinta kamu hanya padamu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Dimanapun aku berada atau kemanapun aku pergi, aku selalu mendengar suaramu. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku ingin selalu bersamamu, memegang tanganmu dan merasakan kehangatan hati dan kebersamaan. Aku mau memberikan segalanya karena aku sangat mengasihimu. Lagu ini punya pesan yang hendak mengingatkan bahwa tanpa kamu aku tidak bisa. Tanpa kamu tidak ada hidup, tanpa kamu tidak ada sukacita. Aku butuh kamu, aku perlu kamu, sebab hadirmu itu kekuatanku. Hadirmu itu hidupku. Orang bisa punya perasaan sekuat itu akan seseorang yang ia kasihi. Sehingga hidup tanpa dia itu hampa. Pedih dan sedih, resah dan gelisah, kacau dan galau, duka dan luka, sulit dan pahit. Pagi tadi kisah dalam catatan pantun Munding Laya di Kusuma hendak mengingatkan ketika Munding Laya yang kemudian menjadi pengganti Sri Baduga atau Prabu Siliwangi melakukan apa yang menjadi tugas dari kerajaan Pajajaran, maka Munding Laya ini kemudian mengalami sebuah proses penyadaran dari cicing menjadi nyaring, dari nyaring menjadi eling. Ia mengalami semacam sebuah kesadaran eling itu bahwa kekuatannya, kabisanya, semua yang ia punya ternyata itu diperolehnya melalui sebuah perjumpaan dengan Sang Hyang, dengan Sang Agung itu. Sehingga bagi Munding Laya, tanpa Sang Agung aku tidak ada. Dan lagu tadi, tanpamu, tanpa engkau kekasihku, aku hampa. Apalagi kalau hidup kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanpa Kristus. Maka bukan hanya kurang, bukan hanya tidak bisa, tapi tanpa Kristus kita putus, tanpa Kristus tidak bagus, tanpa Kristus, ini agak kasar, kita mati.
Karena itu kehadiran Kristus dalam hidup kita itu penting, perlu, dan harus. Orang Belanda memaknai Kristus is alles. Dia segalanya. Dia semuanya. Kesempurnaan itu ada dalam dirinya. Kristus segala-galanya. Dan melalui peristiwa pernikahan di Kana, membuktikan betapa kehadiran Kristus itu fatal dan vital, bahkan mendesak. Kehadiran Kristus itu memberikan harapan dan jawaban. Karena itu ketika terjadi persoalan atau masalah kekurangan anggur dalam pesta nikah hari ketiga itu, berarti masih ada 4 hari lagi. Karena dalam tradisi agama Yahudi ketika itu pesta pernikahan dilakukan selama 7 hari. Bayangkan baru hari ketiga ada sebuah persoalan. Minuman pesta, minuman utama yang seharusnya selalu tersedia habis. Kalau minuman pesta habis di tengah-tengah pesta, maka itu akan jadi persoalan. Itu akan jadi omongan. Itu akan jadi cibiran, itu akan jadi gosip, itu akan jadi aib, itu akan jadi hal yang memalukan. Bahkan kehidupan rumah tangga yang baru dibangun itu terancam mengalami konflik yang hebat dan berkepanjangan. Bahkan bisa saja menjadi bubar. Namun yang menarik tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehadiran Kristus dalam pernikahan itu mendatangkan solusi yang tepat. Masalah bisa teratasi karena Kristus mereka undang. Dan Kristus datang, Kristus hadir dalam pesta pernikahan itu. Dalam keluarga yang baru dibangun itu. Sehingga bacaan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertama-tama tidak semata-mata berbicara tentang bagaimana mukjizat itu terjadi, air menjadi anggur. Tidak. Ya, ada terkait itu. Tetapi justru menjadi bagian penting adalah bagaimana sebuah keluarga, bagaimana sebuah pernikahan itu diselamatkan, terselamatkan karena Kristus ada. Karena Kristus hadir, karena Kristus diundang oleh mereka. Kristus menyelamatkan keluarga, Kristus menyelamatkan pernikahan itu. Karena Kristus hadir. Saudara-saudara, persoalan bisa ada kapan saja. Masalah bisa ada di mana saja, termasuk di dalam kehidupan keluarga Kristen. Sebab keluarga Kristen bukan sebuah keluarga yang tentu hidup tanpa masalah. Atau tidak ada pergumulan, tentu tidak. Namun satu yang perlu kita ingat, dalam masalah ada Allah yang menyertai. Dalam pergumulan ada Tuhan yang menopang. Dalam jalan hidup yang tidak mulus, ada Yesus yang mengurus. Dalam hidup yang tidak gampang ada Sang Penopang. Dalam hidup yang berat ada Sang Maha Kuat, yaitu Kristus yang pasti akan mengurus hidup dan setiap pergumulan kita. Pertanyaannya, bagaimana keluarga kita? Apakah keluarga kita juga memahami ik hou van jou God, atau Kristus, aku mengasihimu. Ik kan niet leven in wereld zonder Kristus. Aku tidak bisa hidup dalam dunia ini tanpa Kristus.
Bagaimana keluarga kita? Apakah kita menjadi sebuah keluarga yang selalu menghadirkan Kristus dalam hari-hari hidup rumah tangga kita, keluarga kita? Atau justru kita menjadi satu keluarga atau satu rumah tangga yang justru melupakan Kristus? Adakah Kristus dalam rumah tangga kita? Sehingga ada cinta, ada kebersamaan, ada kehangatan, ada saling mendukung, ada saling memperlengkapi, ada saling mengingatkan, ada saling menguatkan, ada saling mendoakan, ada saling memberi. Ada perhatian yang diberikan, ada kepedulian yang dinyatakan, ada simpati, ada empati. Sehingga ada damai dalam keluarga kita, dalam perkawinan kita. Di mana Kristus kita tempatkan dalam keluarga kita. Di mana Kristus kita simpan. Bacaan kita mengingatkan ketika Kristus dihadirkan, maka kehadiran Kristus itulah yang jelas-jelas menyelamatkan pesta perkawinan di Kana. Kehadiran Kristus itulah yang menyelamatkan keluarga baru di Kana. Bahkan keluarga besar. Mukjizat pertama terjadi dalam keluarga. Air diubah jadi anggur. Ini bukti bahwa Kristus memperhatikan, memberi tempat yang penting bagi keluarga. Persoalannya, apakah kita juga memberi tempat bagi Kristus untuk hadir dalam rumah tangga kita masing-masing? Apakah rumah tangga yang menghadirkan Kristus di dalamnya akan ribut, akan cekcok, akan konflik? Cekcok bisa saja ada, tetapi tidak akan sampai silih paco. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 3 hal yang menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama, kulawarga nu ngandelkeun Kristus. Dalam bahasa Indonesia berarti, jadilah kita keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berjalan sendiri, jangan pernah merasa mampu sendiri, jangan pernah merasa terlalu kuat dalam masalah hebat yang engkau hadapi. Kita diingatkan untuk belajar mengandalkan Tuhan. Belajar mengandalkan Kristus. Karena tanpa Dia kita tidak bisa. Dalam pergumulan keluarga kita, dalam pergumulan rumah tangga kita tidak bisa tanpa Tuhan. Dan keluarga yang mengandalkan Kristus tentu adalah keluarga yang punya rasa syukur yang besar. Sehingga memahami betul bahwa Engkau adalah tempat kami bergantung, tempat kami berteduh, Engkau adalah tempat kami bersandar. Kalau tidak ada Engkau, ya Kristus, maka damai itu tidak ada.
Keluarga yang kuat ketika di dalamnya ada Kristus yang juga hadir. Sehingga Kristus itu menjadi penting, perlu, dan kudu. Yang kedua, jadilah keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga nu imana kandel. Jadilah keluarga yang memiliki iman yang kandel. Orang Sunda bilang gini, iman kandel jadi tohaga. Kandel itu tebal, tetapi juga menunjukkan sebuah iman yang erat, iman yang kuat, sehingga berdiri teguh tak tergoyahkan. Tiap keluarga bisa tohaga ketika silih jaga, ketika saling menjaga. Tiap keluarga bisa memiliki iman nu kandel ketika Kristus itu yang juga menjadi dasar hidup tiap rumah tangga, hidup tiap keluarga. Dan kalau keluarga-keluarga itu tohaga, memiliki iman nu kandel, maka gereja akan juga tohaga, bangsa dan negara akan tohaga, masyarakat akan tohaga. Dan keluarga bisa tohaga mun dijaga, sahanu ngajaga Kristus. Karena itu tidak ada keluarga yang tohaga tanpa Kristus. Karena tanpa Kristus kita rapuh, tanpa Kristus kita ringkih, tanpa Kristus bangunan rumah tangga kita bisa dengan mudah dihancurkan. Karena itu sekali lagi, Kristus itu segalanya. Harus jadi segalanya. Dan yang ketiga, kalau kita mengandalkan Kristus, maka jadilah kulawarga, jadilah keluarga nu teu bandel. Dalam pergumulan tiap keluarga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita berjalan seringkali menurut keinginan diri sendiri. Tidak mau menurut keinginan Tuhan. Dan itu yang namanya bandel. Yesus memberi perintah kepada para pelayan untuk mengambil tempayan yang berisi air. Dan karena para pelayan itu nurut, ente bandel, maka mujizat terjadi. Yesus bisa mengubah kehidupan tiap orang. Yesus bisa mengubah kehidupan keluarga kita. Dan itu diawali dari kesediaan kita untuk mendengar. Kesediaan kita untuk melakukan, kesediaan kita untuk nurut, kesediaan untuk ikut apa yang menjadi maunya Kristus. Karena itu tidak bisa bandel. Tapi kita harus nurut ka Gusti Yesus. Agar hidup setiap kita diubah menjadi lebih baik. Sehingga dalam setiap rumah tangga kita itu ada damai. Sehingga kita pada akhirnya mengakui, ik hou van Kristus. Aku cinta Kristus. Dan aku mencintai keluargaku. Sehingga sekali lagi mari kita merenungkan dalam diri dan kehidupan kita masing-masing.
Apakah Kristus ada dalam keluarga Bapak Ibu? Apakah Kristus selalu Bapak Ibu hadirkan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga hari demi hari? Kalau belum, maka hadirkanlah, andalkanlah, undanglah, agar rumah tangga kita jadi satu rumah tangga atau keluarga yang kuat, kokoh, tak tergoyahkan oleh apapun. Firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan kita. Amin.